Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mempelajari beberapa kaidah dasar tentang bahasa Arab. Di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Jika tertinggal di pembahasan-pembahasan sebelumnya bisa dicek di video-video yang ada di channel YouTube ini agar tidak tertinggal informasi yang ada. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril sehingga kita semua bisa mendapatkan petunjuk dan bisa mempelajari bahasa Arab melalui referensi utama kita yaitu Al-Quran. Dan tentunya nanti akan dikaitkan dengan pembelajaran berbasis artificial intelligence ya, agar kita bisa memaksimalkan potensi yang ada, mengikuti perkembangan zaman tanpa tertinggal kaidah-kaidah pokok yang harus kita pegang sehingga kita bisa memilah apakah informasi dari artificial intelligence itu benar, valid atau kurang sesuai dengan pemahaman yang seharusnya. Baik, langsung saja di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman itu adalah yang Maha Pengasih, sedangkan Ar-Rahim Maha Penyayang. Penjelasan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini mungkin bisa mendalam dan detail, tapi untuk pertemuan kali ini cukup kita ketahui saja bahwa Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih, sedangkan Ar-Rahim itu artinya adalah Maha Penyayang. Di sini Ar-Rahman ini menjadi sifat bagi Allah, sifatani lillah. Ar-Rahim juga sifatani lillah. Nah, kita perhatikan lafaz Allah di kalimat sebelumnya, bisa dicek di video sebelumnya kalau tertinggal informasi. Rabbi atau Allahi di sini juga berstatus sebagai majrur atau berharakat kasroh. Berharakat kasroh lillahi ya, berarti kan lillahi itu kasroh. Kalau dhammah Allahu itu dhammah. Kalau fathah Allaha, innallaha itu fathah ya, itu mansub. Nah, kalau ini kasroh maka otomatis setelahnya kasroh lagi. Allahi kasroh, Robbi juga kasroh. Ayat selanjutnya juga kasroh, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Itu namanya sifat. Sifat itu adalah kata yang ada setelah yang disifati atau mausuf. Jadi mausuf dan sifat itu sama ya, dengan harokatnya mausuf. Harokatnya sifat sama dengan harokatnya mausuf. Begitupun di ayat keempat, Maliki. Nah ini masih kenapa kok i? Bukan kok gak Maliku, kok gak Malika? Karena Ar-Rahmani, jadi sama. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki. Karena sebelumnya Allah juga Allahi, Alhamdulillahi, Rabbi. Jadi i semua. Itu namanya sifat. Jadi sifat itu mengikuti yang disifati. Nah, yang disifati itu bahasa Arabnya mausuf. Jadi bisa kita pahami sifat itu mengikuti mausuf. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Yaumiddin ini berbentuk idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah itu maksudnya terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih. Sedangkan Yaumiddin ini juga merupakan mudhof ilaih dari Maliki. Kalau tertinggal penjelasan tentang mudhof ilaih bisa dicek di video-video sebelumnya. Insya Allah ada pemaparan tentang itu. Jika memang kurang paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau di grup kelompok belajarnya masing-masing ya. Jangan sungkan-sungkan karena kita kalau tidak mendiskusikan tidak akan paham. Jadi seperti itu. Jadi mudhof ilaih itu merupakan kata yang muncul setelah mudhof. Jadi mudhof dulu terus kemudian mudhof ilaih. Contohnya ini Maliki Yaumi, Maliki in mudhof, Yaumi ini mudhof ilaih. Ad-dini mudhof ilaih yang kedua, mudhof ilaih sanin. Nah itu juga seperti itu, mudhof ilaih itu pasti kasroh karena dia berbentuk majrur seperti itu. Nah, untuk saat ini mungkin kita
Cukup sampai sini nggih. Kalau untuk pemahaman mudhaf ilaih mungkin bisa kita paparkan lebih detail di pertemuan-pertemuan yang lain. Tapi yang jelas mudhaf ilaih itu rumusnya mudhaf ilaih adalah kata yang muncul setelah mudhaf. Contohnya yaitu maliki yaumiddin. Jadi yaumi ini mudhaf ilaih, mudhafnya maliki. Jadi kalau ditanya malik yaumiddin, mudhafnya mana? Maliki. Mudhaf ilaihnya yaumi. Nah, ad-dini itu mudhaf kedua, mudhaf ilaih kedua. Jadi mudhaf itu yang disandarkan, idhofah itu yang disandarkan. Contoh, pintunya kelas. Pintu bahasa Arabnya apa? Babun. Kelas faslun. Kalau digabung jadi babul fasli. Pintunya kelas ini bentuk idhofah. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Babu di sini sebagai mudhaf, al-fasli menjadi mudhaf ilaih. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih ini saling berkaitan. Biasanya milik ya. Biasanya milik. Babul fasli, pintu milik kelas atau pintunya kelas. Maliki yaumi ini juga sama seperti itu. Kenapa kok maliki kok kasroh seperti yang dijelaskan tadi, itu dia sifat dari Allah, sama dengan ar-Rahmani ar-Rahimi. Kalau Allahnya kasroh, berakhiran kasroh, ya semuanya berakhiran kasroh. Maliki yaumi, bukan yaumi, maliki, Rabbi, ar-Rahmani ar-Rahimi dan seterusnya. Jadi ada yang kasroh karena dia merupakan sifat dari mausuf. Ini mungkin agak rumit ya kalau baru pertama kali mendengarkan, tapi tidak apa-apa, sabar saja, nanti lama-lama kita akan terbiasa dan lama-lama mengerti maksudnya apa. Tapi yang jelas kasroh yang ada di harokat maliki ini, kenapa kok kasroh? Karena dia menjadi sifat dari mausuf. Mausufnya Allah, sifatnya ya ar-Rahmani, ar-Rahimi, maliki. Kalau yaumi dan ad-dini itu dia menjadi mudhaf ilaih kasrohnya. Jadi ada kasroh yang menjadi mudhaf ilaih, ada yang kasroh yang menjadi sifat. Ya, kapan-kapan akan kita bahas contoh-contoh yang lain agar lebih mengerti. Nanti mungkin kita bisa kolaborasikan dengan AI juga ya, dengan artificial intelligence juga. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini juga sebenarnya secara balaghah ada makna mendalamnya, tapi untuk saat ini kita bahas yang permukaannya saja. Jadi beda antara na'budu iyyaka dan iyyaka na'budu. Kalau iyyaka na'budu, iyyaka dulu hanya kepada engkaunya yang jadi fokusnya. Jadi ini menunjukkan apa? Untuk pembatasan ya, lil hasr, hanya pada engkau. Tapi kalau na'budu iyyaka, ya kami menyembah engkau, bisa jadi kami menyembah selain engkau juga. Tapi kalau hanya kepada engkau kami menyembah, ini penekanan bahwa ya tauhid yang diutamakan. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Nah, kalau di tafsir Jalalain mungkin akan dimaknai di tafsir Jalalain, kita cek ya. Ai ar-rahmah wa ya al-irada, ini sebentar. Ai nakhussuka bil ibadah min tauhidika wa ghairi wa tatlubu bil al-maunah al ibadah wa ghairiha. Ya, jadi maksudnya kita menyembah hanya pada Allah dan memohon pertolongan, minta tolong kepada Allah. Minta tolong untuk apa? Minta tolong untuk ibadah. Jadi beribadah hanya kepada Allah dan minta pertolongan untuk ibadahnya tadi juga karena Allah. Paham? Jadi seperti itu. Karena apa? Karena memang kita diciptakan ya hanya untuk beribadah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an di surat Ad-Dzariyat ayat 56 ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, kita tutup tafsir Jalalainnya ya. Kita pakai yang i'rabnya saja biar lebih ringkas. Jadi seperti itu. Maka iyyaka di sini merupakan apa? Dhamir nasab. Ka-nya itu dhamir nasab munfasal mabni 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Ya, ini pembahasan nahwunya ya, agak lumayan mendalam. Cukup kita pahami permukaannya dulu aja untuk saat ini. Na'budu ini merupakan fi'il mudhari', fi'il yang menunjukkan makna yang terkini atau mustakbal, yang di masa mendatang, al-hal atau hadir atau mustakbal, yang terkini maupun yang akan datang. Sabaqa i'rabuha wa iyyaka sabaqa i'rabuha. Nasta'inu fi'il mudhari' asluhu nasta'un. Sebenarnya aslinya adalah nasta'un. Kemudian istas qalu likasratil wawi,
karena waw itu menjadi berat dibaca akhirnya jadi nasta'in. Wa naqaluha ilal ain faqalabat al waw ya linkisari ma qablaha. Jadi sebenarnya nasta'un tapi kemudian menjadi nasta'in. Ya, ini saya juga informasi baru untuk saya ya, tapi yang jelas intinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini maknanya iyyaka hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah, wa itu dan, iyyaka hanya kepada engkau, nasta'inu kami memohon pertolongan. Ya mungkin untuk saat ini tugasnya sederhana saja, kita hafalkan saja artinya ya. Dari tiap ayat ini semoga dengan kita menghafalkan ini sholat kita jadi lebih khusyuk, sholat kita jadi lebih mengerti maknanya, sehingga kita menghadap Allah ketika sholat itu seakan-akan kita itu berbicara langsung dengan Allah. Jadi seperti itu. Kalau untuk pemahaman nahwu sorofnya atau pemahaman bahasa Arabnya yang mendalam, kita bisa pelajari sedikit demi sedikit secara bertahap, tapi minimal untuk saat ini kita pelajari artinya satu persatu ya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina ini apa? Fi'il amr yuradu bihi ad-du'a mabni ala hadfi harfil illah. Jadi sebenarnya ihdina itu merupakan apa? Fi'il amr atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Yuradu bihi ad-du'a yang bermakna permintaan. Jadi seperti itu. Ihdina artinya tunjukkanlah kepada kami atau tunjukilah kami as-sirata al-mustaqim. Dia menjadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih asani, maf'ul bih pertamanya itu ya ihdina. Ya domirna tadi atau kata gantina. Kata ganti ada banyak ya, ada saya, kamu, dia. Kalau kami atau kita itu nah pakai nah. Itu domir munfasol namanya, domir yang terputus. Ada yang mutasil, domir mutasil, ada yang domir munfasil. Bukan mutasol ya, munfasil, doril muntasil. Kalau mutasil itu terhubung, kalau munfasil terputus. Ini termasuk yang mutasil ya. Kalau munfasil itu yang biasanya berdiri sendiri kayak huwa, anta, ana seperti itu. Kalau nah, ya sukun, huruf kaf dan sebagainya. Ya, mungkin penjelasannya ini agak lumayan terlalu cepat mungkin ya bagi yang baru belajar, tapi tidak apa-apa. Lama-lama nanti akan terbiasa. Tapi yang jelas sekali lagi program ini minimal adalah tahu artinya, kita hafalkan artinya. Ketika kita sholat kita bisa memahami kandungan dari apa yang kita baca secara sederhana saja. Maf'ul bih rumusnya gini, kalau maf'ul bih silakan diingat-ingat atau dicatat. Maf'ul bih itu selalu berakhiran fathah ketika dia mufrad atau ketika dia dalam keadaan maf'ul bih itu dia pasti mansub. Nah, mansub itu biasanya fathah kalau mufrad, tapi kalau dalam bentuk lain kadang-kadang ya bukan fathah, tapi umumnya mufrad itu fathah kecuali yang ada kasus-kasus pengecualian yang lain ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi as-sirata kenapa kok fathah akhirannya? Karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Maf'ul bih itu objek. Ketika benda itu diletakkan sebagai objek maka dia berakhiran fathah biasanya karena bentuknya maf'ul bih. Jadi dia itu maf'ul bih itu objek. Al-mustaqim yang kedua dia menjadi fathah bukan karena maf'ul bih, tapi dia menjadi apa? Sifat dari sirat. Al-mustaqim sifatun lis-sirat. Dan aslinya itu sebenarnya mustaqum. Seperti nasta'in juga nasta'un, tapi kemudian menjadi mustaqim. Ini mustaqim tapi menjadi mustaqim. Nasta'un jadi nasta'in. Terus ada lagi kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya ini sirata ini jalan atau yaitu jalan-jalan alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau berikan nikmat 'alaihim pada mereka, ghairil maghdubi bukan orang yang engkau murkai, 'alaihim pada mereka, waladdallin dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Dolin itu orang-orang yang tersesat. Nah, sirata di sini merupakan badal dari sirat yang pertama di ayat sebelumnya tadi. Badal kul min kul, jadi sama persis dengan badal yang sebelumnya.
Kemudian isim mausul, alladzina isim mausul mabni al-fathi fi mahallil jar, ini juga agak mendalam. An'amta fi'il madhi mabni ala sukun, atta ta'ul fi'li. Wa jumlatun amta silatul mausul la mahallalaha. Alaihim jar wa majrur muta'alliqan bi an'amta. Alaihim sifatul ladina, sifatnya alladzina, al-maghdub mudhaf ilaih, alaihim muta'alliqan bil maghdub. Wala al-wawu atifah la zaidah li ta'kidi makna nafyi fi ghair. Ad-dallin ma'tuf fil maghdub alaihi majrur bil ya li annahu jam'u mudzakkar, jamak mudzakkar salim, jam'u mudzakkarin salimin. Amin ismu fi'lin, ismu fi'li amrin lid du'a laysat minal fatihah wa hiya bima'na istajib. Mabni ala sukun hurrika bil fathi limunasabatil ya al maksur ma qablaha. Jadi amin itu juga ditaruh di penjelasan i'rabnya meskipun bukan bagian dari surat Al-Fatihah ya. Mungkin yang penjelasan yang agak terakhir ini mungkin agak mendalam ya. Jadi kita langsung cari contohnya aja. Kita tanyakan mohon maaf tadi handphonenya jatuh. Kita tanyakan di artificial intelligence apa maksud dari penjelasan di ayat berapa tadi? Ayat Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ayat ketiga ya tadi ya. Ayat ketiga sampai 7 Al-Fatihah, nahwu sorofnya ya. Sifat mausuf itu juga bisa diartikan naat man'ut juga. Jadi seperti itu nih. Secara sorof, Rahman itu berasal kata Rahima. Rahim juga sebenarnya sama dari kata Rahima, cuma dia wazannya kalau Rahman itu fa'lan, jadi Rahima fa'lan jadi Rahman, Rahima fa'il jadi Rahim. Jadi menunjukkan kasih sayang yang luas kalau Ar-Rahman. Ini agak mendalam. Kita bahas yang ringan-ringannya saja nih. Nah, untuk lafzul jalalah majrur ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Isim fa'il, isim zaman ya. Isim fa'il itu isim yang menunjukkan pelaku. Kalau isim zaman isim yang menunjukkan waktu. Maf'ul bih muqaddam ya. Ini maf'ul bih atau objek yang didahulukan akhirnya dimaknai hasr atau pembatasan. Na'budu itu berasal dari kata abada. Abada ya'budu, dari wazan, dari bab fa'ala yaf'ulu. Bentuk fi'il mudhari'nya adalah nasta'in. Dari huruf ain, wawu, nun. Ayat 6-nya seperti yang kita bahas tadi ya. Ihdi itu fi'il amr, na itu maf'ul bih pertama, sirat maf'ul yang kedua. Al-mustaqim, sirat maksud dan sebagainya ya. Jadi ihdi itu berasal dari kata hadaya, hadayahdi. Jadi ihdi. As-sirat isim jamid, mustaqim dari kata qawama, istaqama yastaqimu dan seterusnya. Ini yang ayat 7 yang agak mendalam tadi, dia badal dari isim mausul. Ini kayaknya belum waktunya kita bahas. Ini yang kita bahas tadi kan mudhaf ilaih. Jelaskan tentang sifat mausuf ya. Jelaskan ini yang kita hari ini pelajari tentang sifat mausuf dan idhofah secara
detail. Jadi seperti ini yang buat prom itu agar jenengan bisa belajar bahasa Arab secara mandiri dan bisa mengembangkan apa yang jenengan dapatkan dari pertemuan kali ini secara daring. Jelaskan sifat mausuf secara detail dengan penjelasan yang sangat sederhana dan mudah dimengerti untuk saya yang baru belajar bahasa Arab dasar ini. Beri berbagai contoh dan perumpamaan jika perlu untuk mematangkan pemahaman saya. Nah, jadi seperti itu. Ya, mausuf dan sifat atau naat dan man'ut. Bayangkan ada seorang berkata mobil. Nah, orang kan bingung mobil yang seperti apa? Ya, kita jawab mobil merah. Nah, mobil itu benda yang dijelaskan, merah itu penjelasannya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, sayyarah hamra. Sayyarah itu mobil, hamra itu merah. Nah, yang disifati itu atau mausufnya itu ya sayyarah itu. Hamra atau merah itu ya sifatnya. Jadi mausuf itu kata utama, sifat itu kata yang menjelaskan mausuf. Contoh lain, ada rumah. Kalau rumah saja kan tidak jelas, rumah yang besar. Rumah itu mausuf atau yang disifati. Besar itu sifatnya. Kemudian ada lagi waladun soleh. Waladun itu mausuf atau yang disifati, soleh ini sifat atau yang sifat dari waladun tadi. Mausuf masjid jamil, masjid indah, masjid itu mausuf atau yang disifati, indah itu sifatnya, sifat dari masjid tadi. Jadi aturan emasnya itu sifat itu harus mengikuti mausuf. Mengikuti apa saja? Mengikuti i'rabnya. Contohnya rajulun solihun, dua-duanya sama-sama itu. Coba ja'a rajulun solihun, rajulun juga solihun juga domatain, rajulun juga domatain, solihun juga domatain. Ra'aitu rajulan solihan, saya melihat rajulan solihan. Rajulan kan dia menjadi mudhaf ilaih atau menjadi objek, jadi akhirannya fathatain. Kalau rajulan ya ikut solihan, tidak boleh rajulan solihun. Jadi kalau ja'a rajulun solihun, kalau ra'aitu rajulan solihan. Kalau martubi kan rajulin karena ada bi, karena ada huruf jar, akhirnya rajulin solihin, jadi sama-sama kasroh. Makrifat nakirahnya juga mengikuti ar-rajulu as-solihu, ar-rajul as-solihu. Kalau misalkan dia pakai rajulun ya rajulun solihun, tanpa alif lam ya tanpa alif lam semua. Kalau dengan alif lam ya dengan alif lam semua. Jadi seperti itu. Kemudian kalau dia rajulun ya solihun, kalau imra'atun ya solihatun, muannas mudzakarnya mengikuti. Jumlahnya juga mengikuti, thalibun mujtahidun, kalau thalibani mujtahidani, tulabun mujtahiduna. Jadi sifat itu seperti bayangan ya, kemana mausuf pergi sifat ikut. Nah ini perumpamaan yang luar biasa ini ya. Kalau mausufnya kasroh sifat ikut kasroh, kalau mausufnya perempuan sifat ikut perempuan, kalau mausufnya alif lam sifat pakai alif lam juga. Ibaratnya kita dengan Rasulullah seperti apa, kita berusaha ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam kita, kalau makmum dan imam juga makmum selalu ikut imam. Jadi mausuf itu imamnya, sifat itu makmumnya. Ibaratnya seperti itu. Nah, biasanya yang di depan itu imamnya atau mausufnya tadi. Perumpamannya seperti itu. Ya mungkin kalau belum bisa dipahami bisa diulang-ulang videonya, lama-lama akan mengerti. Kalaupun belum mengerti bisa kita diskusikan. Jadi bedanya mausuf dan sifat tuh biasanya mausuf di depan ya, sama dengan imam biasanya di depan, dan yang di akhir tuh namanya naat atau sifatnya sifat. Nah, kalau itu idhofah ini lebih sering muncul lagi. Rumah Ahmad, rumahnya siapa? Rumahnya Ahmad. Nah, bukan sifat ya, beda dengan sifat tadi kan mensifati rumah yang seperti apa. Kalau ini rumahnya siapa gitu. Baitu Ahmad, rumahnya Ahmad. Jadi baitu itu menghubungkan kata sehingga jadi milik atau berkaitan. Ya, contoh kitabnya guru, pintunya masjid, anaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, kitabu mudarris, babul masjid, waladu Muhammad. Nah, jadi kata pertama itu mudhaf, kalau kata kedua disebut mudhaf ilaih. Contoh kitabut talibi, kitabnya murid. Kitab itu mudhafnya, murid itu mudhaf ilaihnya. Aturannya mudhaf itu, mudhaf tidak boleh memakai alif lam atau tanwin. Jadi pasti
di depan itu tanpa alif lam. Jadi nggak bisa al-kitabu at-tolibi, nggak bisa. Pasti yang benar adalah kitabu baru pakai alif lam. Jadi kitabunya tanpa alif lam, tolibinya menggunakan alif lam. Agak kecepatan ya penjelasannya. Kalau agak cepat bisa diulangi lagi videonya ya. Jadi intinya aturan mudhof ilaih ini selalu majrur, selalu kasroh seperti yang saya bilang di awal tadi. Babu al masjidi, pasti al masjidi, gak mungkin al masjidu atau al masjidah kalau dia berupa mudhof ilaih atau kata keduanya tadi. Kenapa kasroh? Karena dia ya mudhof ilaih itu majrur. Nah itu aturan idhofah. Itu kalau untuk domir, kalau untuk kata yang mufrad ya. Nah, umumnya seperti itulah pokoknya. Kalau kita masih belum bisa membedakan mufrad, musanna, jamak, intinya umumnya menggunakan kasrah kalau mudhof ilaih. Masih bingung mudhof ilaih itu apa? Ya tadi nanti kita ulangi, nanti bisa diulangi lagi videonya, ini dikembalikan ke penjelasan sebelumnya tadi. Contoh lagi, mudhof itu ada rantai rumah Ahmad. Yang memiliki rumah adalah Ahmad. Nah, jadi Ahmad selalu menarik rumah. Rumah berubah menjadi rumahnya Ahmad. Kalau sifat ini, nah ini ada dua kalimat rumah besar. Besar ini kan menunjukkan rumahnya, bukan rumah miliknya besar, tapi kan rumah yang bersifat besar. Kalau rumahnya Khalid, nah ini dia bukan sifat tapi rumah milik Khalid. Jadi kalau yang tadi itu yang, kalau yang sekarang ini milik atau punya. Nah, kalau idhofah itu punya, kalau yang tadi naat man'ut atau sifat mausuf tadi adalah yang. Jadi baitun kabirun, rumah yang besar. Tapi kalau baitu Ahmada, baitu Aliyin, rumahnya atau rumah milik Ali, rumah milik Ahmad dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu kadang digunakan bukan untuk Nabi, tapi kalau itu nama Nabi kita dianjurkan juga untuk bersalawat ya. Kemudian cara membedakannya gimana? Ya, kalau sifat itu ya contohnya rumah yang besar, rumah yang indah, rumah baru, disingkat jadi rumah besar, rumah indah, rumah baru, atau rumah yang bersifat besar, rumah yang bersifat baru, rumah yang bersifat indah. Tapi kalau milik siapa, punya siapa, bagian dari apa, atau berkaitan dengan apa, itu idhofah. Contoh rumahnya Ahmad, kan nggak mungkin rumah yang bersifat Ahmad, kan nggak mungkin. Atau rumah yang Ahmad nggak mungkin, tapi rumah milik Ahmad, pintu milik masjid, kitab milik guru. Jadi milik atau punya siapa atau bagian dari apa, diidhofahkan ya, disandarkan. Contoh di Al-Quran ya seperti yang di ayat kedua kapan hari ya, alhamdulillahi. Itu tapi bukan bukan idhofah. Kalau ini karena ada lam huruf jarnya ini ya, ini contohnya. Ini yang idhofah Rabbil Alamina. Jadi Rabbi ini pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sebenarnya ya. Tapi kenapa kita ulangi lagi agar lebih matang, barangkali ada yang lupa juga. Nah, as-sirata al-mustaqimah ini juga sifat dan seterusnya. Siratal ladina ini juga sifat. Nah, ini ringkasannya ya, pokoknya kalau sifat itu yang bermakna yang atau menunjukkan sifat. Kalau yang idhofah menunjukkan milik atau bagian dari tertentu atau ada hubungan. Jadi seperti itu nggih, bisa kita pahami bersama. Intinya kalau kita ingin mempelajari secara mendalam bisa kita salin ya di sini teksnya. Misalkan ada teks yang tidak berharokat, ini kan tidak berharokat. Biar kita nggak bingung, langsung ketik saja di sini. Nanti akan muncul penjelasan yang berharokat. Tidak langsung ya ternyata ya. Nah, ini tidak langsung dimengerti, masih terkait dengan dengan prom sebelumnya. Mungkin langsung kita ginikan saja. Jadi ada banyak materi dasar ya dalam ayat ini. Ada badal, isim mausul, fi'il madhi, jar majrur, naat man'ut, idhofah, ataf. Itu apa ya, bisa kita pelajari secara pribadi satu persatu. Kalau ingin lebih cepat, kalau ingin bertahap ya ikuti saja alurnya, nanti lama-lama akan kita temui di ayat-ayat setelahnya juga. Beri harokat ini kan ya, promnya beri harakat.
sirata badalun minas sirat, badal min kul ismun mausul mabni dan sebagainya ya. Badalin nanti alim amin ismu fi'lin amrin doa. Jadi seperti itu. Ismu fi'li amrin lid doa. Jam'u mudzakirin salimun. Yang benar. Artikan perbagian misalkan seperti ini. Jadi kita harus aktif menanyakan dan sebagainya. Bisa juga dengan cara kita men-screenshot ya, kalau ada kata-kata bahasa Arab yang kita tidak tahu artinya, kita screenshot ini juga bisa. Dan insya Allah hasilnya bagus. Dulu awal-awal kita pakai AI, Artificial Intelligence, biasanya harokatnya ada yang keliru. Sekarang kan kita amati upgrade-nya semakin baik karena dia selalu dikembangkan. Jadi sudah semakin pas. Ini bisa dipelajari sendiri. Contoh kita tidak tahu di bagian yang ini kita screenshot gini, cekrek. Nah, kita screenshot, kita potong di bagian yang kita tidak tahu artinya, misalkan yang ini waladolin saja misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Kita simpan, kita upload di filenya ini di plus ya, foto. Kemudian kita misalkan kasih ini. Nah, di-upload. Misalkan beri harokat bisa. Artikan juga bisa. Atau dua-duanya artikan kalau ingin bagus artinya secara alami ya, artikan alami. Ada artikan alami, ada artikan artikan perkata. Ada 3 jenis, saya lupa ya. Pokoknya ada 3 jenis cara mengartikan alami. Yang pertama itu yang kaku, artikan tekstual ya, tekstual itu kaku. Yang kedua alami, itu yang lebih sesuai konteks tapi kadang tidak sesuai kata aslinya. Yang ketiga itu artikan artikan secara sastra juga bisa. Sastra nanti agak puitis ya mungkin, jadi lebih mudah dimengerti. Atau artikan dengan pemahaman yang mudah dimengerti juga bisa. Atau artikan saja sebenarnya langsung bisa ya. Banyak, kita bisa bereksplorasi, artikan secara alami, artikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, artikan dengan kosakata yang menarik, banyak artikan itu ya. Cuma tadi itu penting kita mempelajari ilmu ini bukan bergantung pada artificial intelligence agar kita bisa mengecek apakah maknanya sesuai ataukah belum. Ya. Jadi ini bisa menjadi hobi positif bagi kita yang mungkin bingung mau ngapain. Ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau memang agak terlalu banyak, mohon maaf, nanti bisa diulang-ulang videonya, atau anggap ini ya sekedar wawasan saja bahwa masih banyak hal yang mungkin perlu kita pelajari. Tapi memang ini awalnya seperti itu. Kami pun belajar pertama kali juga bingung. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa, ya sabar saja, menyimak dengan sabar, lama-lama kita akan paham. Jadi seperti itu. Alhamdulillah surat Al-Fatihah sudah kita hatamkan, tapi meskipun sangat sederhana kita memaknainya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita ulang-ulang, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sholat kita jadi lebih khusyuk, sholat kita jadi lebih mengerti maksudnya, dan semoga nanti hal-hal yang mungkin masih kita bingung tadi bisa menjadi gamblang. Ya makanya harus dipelajari secara mandiri ya ini, terutama pelajaran penting hari ini bisa di screenshot ini kalau memang penting ya. Ada badal itu apa, isim mausul itu apa, fi'il madhi itu apa, jar majrur itu apa, naat man'ut apa. Jar majrur sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya, naat man'ut juga sudah, idhofah ini yang hari ini kita pelajari, ataf juga seingat saya sudah, jamu dzakar salim kayaknya yang belumnya. Ini kalau tidak kita pelajari secara mandiri ya kayaknya ya agak sulit kalau kita mengandalkan hanya dari belajar formal ya, harus, atau non formal ini harus iseng-iseng menjadikan ini hobi untuk mencari tahu. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk bisa memahami bahasa Arab, memahami Al-Quran, sehingga Allah menjadikan kita orang-orang yang Allah sayangi, Allah ridhoi, dan Allah bersamakan dengan para nabi,
orang-orang soleh yang cinta dengan Al-Quran dan petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Terima kasih, mohon maaf kami akhiri. Bila bismillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad.